Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Agus Ahmad Athaillah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, nomor induk mahasiswa 2018 080024. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengangkat judul tafsir ayat-ayat nasionalisme dalam tafsir Marah Labib. Sebelum membahas lebih lanjut tentang penafsiran ayat-ayat nasionalisme dalam kitab Marah Labib, beliau merupakan salah satu ulama yang sangat produktif menulis karya-karya seputar keagamaan. Dilihat dari karakteristiknya, beliau mempunyai tipikal dan tipologis, dan beliau memiliki pandangan ke dalam 4 bidang. Yang pertama dalam bidang tafsir, kemudian sufisme, hukum Islam, dan tauhid. Nah, dalam konteks ini saya mengangkat judul tafsir ayat-ayat nasionalisme dalam kitab tafsir Marah Labib. Selanjutnya, dari judul itu kami menghasilkan latar belakang, meneliti latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, daftar pustaka. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui latar belakang permasalahannya dulu. Jadi, Syekh Nawawi merupakan seorang ulama yang sangat nasionalisme. Setidaknya nasionalisme dalam arti sederhana, cinta tanah air. Nah, sikap nasionalismenya tampak dari upayanya mengorbankan perlawanan terhadap kolonial di tengah-tengah umat sepulangnya dari Mekah ketika itu. Namun, karena mendapat tekanan dan pengawasan dari pemerintah kolonial, beliau kembali ke Mekah dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Nah, dari situ beliau memiliki strategi konsep nasionalismenya dengan cara atau dengan jalur pendidikan, seperti mendidik Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Dari latar belakang menghasilkan rumusan masalah, antara lain yang pertama, apa definisi nasionalisme dan ayat Al-Quran apa saja yang menjelaskan unsur-unsur nasionalisme. Yang kedua, bagaimana penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang ayat-ayat nasionalisme dalam tafsir Marah Labib. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui definisi nasionalisme dan ayat-ayat Al-Quran serta unsur-unsur nasionalisme. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana isi dari penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang nasionalisme. Yang ketiga, untuk menambah wawasan bagi pembaca, khususnya saya sendiri, tentang tafsir Marah Labib. Yang kedua, manfaat. Manfaat yang pertama, mengetahui nasionalisme dalam perspektif tafsir Marah Labib. Yang kedua, mendapatkan pemahaman tentang nasionalisme dalam penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ketiga, mendapatkan wawasan ilmu seputar pengetahuan di bidang ilmu tafsir. Nah, dalam proposal kami memiliki metode penelitian 4 metode. Yang pertama, metode pendekatan. Yang kedua, pengumpulan sumber data, pengolahan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Yang pertama, kami menggunakan metode pendekatan penafsiran Al-Quran dari segi kajian tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Selanjutnya, pengumpulan sumber data, kami menarik atau mengambil dari teknik kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan yaitu sumber data yang dikumpulkan dari buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti mengambil dari jurnal, skripsi, tesis, atau internet yang lainnya. Yang ketiga, pengolahan data. Kami pribadi mengolah data dengan beberapa cara, diantaranya adalah inventarasi, kedua klasifikasi, tiga deskripsi, yang terakhir komparasi. Yang terakhir, analisis data. Saya sendiri menganalisis data dengan 2 metode. Yang pertama, metode deduktif. Yang kedua,
metode induktif. Selanjutnya kajian pustaka. Penelitian kami mengambil kajian pustaka yang pertama 50% dari skripsi, yang kedua 50% dari jurnal. Kemudian kami jabarkan skripsi satu dari skripsi karya Hisham Ma'mun yang berjudul Nasionalisme Indonesia, Studi Filosofis Konsep Kebangsaan Bung Karno, jurusan Akidah Filsafat, Fakultas Adab Dakwah Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon. Dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran nasionalisme Soekarno yang substansinya mengarah pada bentuk nasionalisme yang tercipta dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya, kerangka teori. Definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan. Artinya bahwa suatu bangsa mempunyai perasaan cinta tanah air, cinta terhadap bangsa sendiri. Dalam istilah bahasa Indonesia, nation atau bangsa digunakan untuk terjemahan dari ras dan folk. Selanjutnya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Penelitian ini kita mengangkat pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu, harus mengetahui siapa Syekh Nawawi Al-Bantani, riwayatnya, dan biografi beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah seorang ulama yang sangat nasionalisme. Setidaknya nasionalisme dalam arti sederhana cinta tanah air. Selanjutnya sistem penulisan. Penelitian kami menggunakan sistem penelitian agar dapat menyusun secara sistematis. Nah, dari situ penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Antara bab 1 dengan bab yang lainnya memiliki kesinambungan atau keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh penelitian ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sangat penting untuk kita garis besar, garis bawahi adalah ilmu tafsir atau setiap pemikir mufasir itu mempunyai metode dan teknik sendiri. Oleh karena itu kita tidak bisa terlalu memilih penafsiran ulama satu dan tidak menerima ulama yang lainnya. Ini itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.